Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Melolo. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Psikologi Industri. Langsung saja, yang pertama, jelaskan apa penyebab terjadinya konflik. Ya, terjadinya konflik yaitu yang pertama kegagalan komunikasi. Sebuah komunikasi yang terhambat akan menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada situasi konflik. Kemudian yang kedua, perbedaan pribadi yang menyebabkan perbedaan cara pandang, bersikap, dan berperilaku individu terhadap sesuatu perbedaan ini. Kemudian yang kedua, jelaskan dampak positif dari konflik. Dampak positif dari konflik adalah mendorong terjadinya perubahan sosial, seperti perubahan kebijakan yang menyebabkan kesenjangan sosial, memperkuat integrasi dan solidaritas internal. Kemudian yang ketiga, jelaskan dampak negatif jika konflik tidak dapat ditangani. Nah, dampak negatif jika konflik tidak dapat ditangani adalah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan karena tidak memiliki jalan keluar, sehingga hal ini akan memberikan kerugian pada masyarakat. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan dampak yang diakibatkan oleh stres kerja. Ya, jadi stres kerja akan berdampak negatif pada kesehatan fisik, seperti penipisan rambut, jerawat, asma, sakit perut, dan penyakit lainnya, dan masalah kesehatan mental seperti gangguan tidur, gangguan kepribadian, depresi, serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan. Ya, menumbuhkan disiplin pada karyawan yaitu yang pertama, perlakukan karyawan Anda sebagai teman. Anggap mereka sederajat dengan Anda meskipun kenyataannya Anda adalah atasan mereka. Kemudian yang kedua, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, tidak hanya dari segi fisik dan ruangan kerja, namun juga hubungan antar pegawai. Kemudian yang ketiga, memberikan mereka kebebasan berpendapat untuk berinovasi, memajukan perusahaan Anda. Kemudian yang keempat, memberikan wadah pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan karyawan, dijamin membuat mereka merasa lebih nyaman atau dihargai. Kemudian pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan pada konteks apa karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik. Ya, karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik yaitu ketika mereka bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang ada di diharapkan perusahaan. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja. Ya, kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaannya yang dihasilkan oleh usahanya sendiri dan yang didukung oleh hal-hal yang dari luar dirinya atas keadaan kerja, hasil kerja, dan kerja itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang terakhir, jelaskan dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja. Baik, dampak yang dapat dihasilkan dari kepuasan kerja yang pertama itu tidak diragukan lagi bahwa kepuasan kerja berhubungan signifikan dengan kinerja pegawai. Kemudian yang kedua, kepuasan kerja dihubungkan secara negatif dengan keluar masuknya pegawai. Dalam berbagai penelitian dijelaskan bahwa korelasi keluar masuknya pegawai dari suatu organisasi lebih kuat karena ketidakpuasan. Kemudian yang ketiga, dampak ketidakpuasan yang tidak kalah pentingnya untuk memperoleh perhatian dari pimpinan adalah pencurian. Terjadinya gejala pencurian memang tidaklah hanya dipengaruhi oleh ketidakpuasan pegawai, tetapi oleh banyak faktor lain yang mendorong pegawai melakukan hal tersebut. Sekian 8 nomor yang bisa saya jelaskan tentang psikologi industri. Saya ucapkan terima kasih.